Rasa berat. Ini 2020 ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ini jam 19 orang. Ini materi. Dan langsung. Oke, kita bahas sholat yang ke-9 kemarin. Nah, di sini gambarlah sistem koordinat dan tentukan posisi titik koordinatnya. Gitu ya. Yang A. Jadi di sini adalah koordinat gambar 3 dimensi. Ya, kalian buat X, Y, Z.
Nah, ini disebutnya. Jadi pertama adalah sudut ada di apa namanya garis X-nya, X-nya ini, dan dia ini dan dia ke atas ya. Jadi di sini di soal adalah titik pertama adalah 3, 4 dan 5. Posisinya di plus semua, berarti biasanya posisinya 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3, 4. Dan yang B-nya oke, yang B ini adalah min 3, 4 dan 5. Karena min 3 adalah X-nya adalah minus, maka dia posisinya di belakang. Dan yang terakhir adalah Y-nya yang minus ya. Jadi tinggal posisinya di besar ke sebelah kiri saja. Dan nomor 2 buatlah sketsa developer berikut dimulai kita awal ada titik asalnya. Oke, yang nomor 2 yang ini 3 dan 6. Dia berada di posisi 3 di sini. Dan 6 ada di kalasannya. Yang B-nya adalah 4 dan 8, berarti di ke bawah. Jadi ini 4 kali 4, jadi 4 detik 4. 4 minus 4 detik minus 4, 8. Dan yang sektor 3 adalah min 3, min 4 dan min 4 dan min 3. Ini. Lalu komponen vektornya yang untuk pada vektor bisa dibagi 2, yang kalian kurangkan saja. Satu X yang dikurangkan, X yang dikurangkan. Didapat hasilnya min 1, dan yang B adalah min 7, min 2, yang C adalah 2, 1. Dan ini misalkan, dan ini pengurangan ya. Ini kan komponen-komponen berikut. Vektor V dikurang vektor W, berarti tinggal V dikurang V1 dikurang W1, V2 dikurang W2, dan V3 dikurang W3. Maka didapat hasilnya adalah min 2, 1, dan min 4. Nomor 6 juga tinggal dikalikan dulu skalarnya dengan komponennya. Jika sudah baru dikurangkan. Maka hasilnya 26, 6, dan 28. Yang I-nya, jadi komponen V dikali minus 1, lalu ditambah U. Maka hasilnya 7, 1, dan 10. Dan nomor 5. Misalkan koordinat ini translasi ya. Sesuai yang kalau kalian ini ya, tinggal diketahui adalah titik koordinat x-aksen x mempunyai x-y-nya adalah 2 minus 3, dan x-aksen x-y adalah koordinat 3. Posisi rumusnya adalah x-aksen sama dengan x minus k, dan y-nya y minus l. K-nya diketahui adalah 2, dan L-nya adalah minus 3. Lalu X-nya diketahui 7 dan 5, berarti maka didapat hasilnya X-nya adalah 5 dan Y-nya 8. Dan yang B, di koordinat dari titik
Nah, di sini tinggal kalian pindah ruas ya, maka didapat x aksen plus 2 sama dengan x dan y aksen minus 3 sama dengan y. X aksennya adalah minus 3 dan 6, masukkan didapatlah x-nya minus 1 dan y-nya 3. Gitu. Dan tentukanlah panjang dari y atau normal dari y ya. Kalian masukin saja, berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25, berarti ditekankan di 5. Ini akar 13 ya, ini akar 5 juga. Lalu tentukan jarak P1 dan P2. Jaraknya diketahui koordinatnya 34 dan 57, maka didapatkan hasilnya yang adalah akar 13 dan B-nya adalah akar 209. Lalu yang bawahnya lagi ini adalah penjumlahan skala berkalian dengan panjangnya dengan normal. Didapat hasilnya untuk yang A adalah akar 83 dan yang B adalah akar 1354. Oke, dia mau ditanya? Oke. Materi selanjutnya adalah ya. Mau tanya nomor 2 itu masih belum begitu paham. Nomor 2. Iya. Oh, jadi gini. Kan buatlah sketsa dari vektor berikut ini di mana titik awalnya tetap pada titik asal gitu kan. Jadi kan di sini kan kita hanya diketahui adalah vektor itu maksudnya arahnya sebenarnya, arah vektornya kemana sih, dari titik awal dan titik akhirnya. Di sini kan titik titik awalnya di sini jenisnya dua dimensi, berdimensi 2, titik awalnya 3 dan titik ini 6. Sebenarnya kalau secara ini nggak perlu presisi atau detail gitu ya. Tapi hanya dilihat secara arahnya aja seperti apa gitu. Kenapa sih dia harus x-nya 3, y-nya 3 gitu kan. Sebenarnya nggak ada keharusan x-nya 3 atau y-3, bisa juga, ataupun x-nya bisa juga x-nya misalnya 2, terus y-nya itu berapa gitu. Misalnya y-nya 5. Tapi yang perlu kita lihat adalah posisi dari ininya, dari awalnya gitu. Awalnya kecil, terus lalu membesar. Arahnya kemana nih? Arahnya ke kanan. Bisa juga ke kiri gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu dilihat dari itu, cuman hanya berpatokan titik awalnya, titik akhirnya saja gitu. Dan apakah harus ke sini, ke kanan atau ke kiri gitu kan. Nah, kenapa sih ngambilnya ke kanan? Karena bagian untuk secara aksis gitu, maksudnya secara aksesnya yang plusnya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri seperti itu. Jadi jika sebelah kiri kayak misalkan ini ada minus 8 sama 4, berarti di minus semua nih, berarti di sini itu. Dan yang kedua yang kayaknya juga sama, tadinya dia di minus 4 posisi awalnya, posisi ketiga, terus posisi keduanya bilang minus 3, berarti hanya satu kali naik, seperti itu aja. Karena memang dari keterangan dari bukunya sendiri nggak harus dia diberikan contoh, tidak harus tidak harus, maksudnya contohnya selalu sedemikian rupa gitu kan. Tadi enggak sedemikian rupa, letaknya adalah vektor P dan U adalah searah gitu kan. Seperti itu. Dan hanya dikasih angka-angkanya saja gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kita patokannya apa? Iya, karena secara normal adalah x, y, z gitu
yang atas adalah plus, yang kanan adalah plus, berarti yang kiri dan bawah adalah minus. Itu aja. Ada lagi? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Lalu masuk ke oh iya, untuk apa namanya tugas yang selanjutnya kalian dikumpulkan lewat e-learning supaya ketahuan tugasnya, bukan supaya ketahuan sih, sebenarnya lebih mempermudah tugasnya mencarinya gitu, karena ketika kemarin untuk yang di email saya cari orangnya gimana kok nggak ada gitu, dia bilang itu dikumpulin, nanti minta berulang lagi. Tapi kalau misalkan di e-learning kan ketahuan filenya ada, orangnya juga ada, ketahuan seperti itu. Dan untuk apa namanya batas waktu, saya normalnya kasih kalian waktu seminggu gitu kan. Tapi itu kalau seandainya kalian apa namanya masih belum mengumpulkan, tinggal kontak saya, nanti saya akan buka kembali. Yang penting dikumpulkan. Seperti itu aja. Jadi buat pengumpulan tugas mulai sekarang via e-learning begitu Pak ya? Betul. Nah, ya, mulai sekarang via e-learning untuk pengumpulan tugasnya. Formatnya sama ya. Ada apa namanya PSD sebelumnya. Aljabar, pertemuan keberapa, namanya siapa. Walaupun sebenarnya sih kenapa saya formatnya seperti itu ya. Sebenarnya karena ini aja apa namanya mempermudah apa nih, kalau misalnya di set filenya itu namanya udah ada, nggak perlu di rename lagi gitu. Jadi tetap format filenya seperti sebelumnya ya, aljabar mata kuliahnya, terus ketemunya keberapa, apa namanya jenis kelasnya, karyawan atau regular, terus nama. Itu aja. Memang ya e-learning kita masih sering kadang kalau lagi musim hujan ngedown. Karena kemarin juga sempat downnya dari hari Minggu Sabtu deh. Atau Sabtu malam ya, itu down. Sabtu sore gitu, itu baru naik lagi, up lagi tadi di hari pagi ini. Jadi banyak kelas regular yang jaga juga apa-apa. Dan untuk yang ini saya kasihkan karena kita besok di jadwal akademik ini ya nggak ada perkuliahan 2 minggu ya, di tanggal 21-28 ada perkuliahan, kita ada satu lagi di tanggal 4 sampai terusnya atau UAS seperti itu. Jadi apa namanya untuk tugas ini dan selanjutnya, maksudnya bukan untuk tugas ke-10 ke-9 saya sudah perpanjang sampai tanggal 4 Januari. Jadi silahkan dikerjakan lebih cepat lebih baik. Itu aja. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya masih pada vektor pada ruang dimensi 2 dan 3. Dan bab kali ini kita akan belajar tentang hasil kalkulatif dan proyeksinya gitu ya. Nah, hasil kalkulatif dari vektor-vektor. Nah, seperti sebelumnya vektor punya komponen. Kalau dua dimensi berarti komponennya 2, 3 dimensi berarti komponennya 3. Dan pada hasil titik proyeksi ini, setiap vektor itu hasil dari perkaliannya membentuk menjadi beberapa sudut. Nah, sudutnya itu satu ada sudut lancip. Nah, ini sudut lancip yang ini. Yang ini ada sudut lancip, yang ini tumpul, ini tegak lurus, dan ini tumpul tapi terbalik. Seperti itu. Intinya gitu. Kalau sebelumnya kita kan belajar tentang vektor adalah arah ya, arah dari sebuah sudut, arahnya kemana, terus apa namanya ke
Nah, hasil kali titik jadi vektor-vektor ya. Ini jika definisi jika vektor U dan V adalah vektor dengan dimensi 2 dan 3 dan theta adalah sudut antara vektor U dan V, maka hasil kali dalam equilibriumnya diberikan dengan norma U dengan norma V dikali dengan sudutnya, seperti itu. Dengan syarat jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0. Dan jika U dan V sama dengan 0 berarti U-nya itu sendiri dan V-nya adalah 0. Seperti itu. Contohnya adalah diketahui seperti gambar di 332 di mana terdapat vektor U mempunyai sudut-sudut di 001 dan vektor V adalah 022 dan ini derajatnya di 45 derajat itu. Lalu tinggal dicarikan panjangnya masing-masing ya, panjang dari U, V dan dikali dengan cos theta-nya sudutnya seperti itu. Nah, kenapa dapatnya setengah di sini 45 gitu ya. Nah, cos 45 derajat sama dengan adalah seperti itu. Tahu dari mana? Ini adalah sudut semua. Lebih mudahnya kalau nggak tahu harus pakai kalkulator aja. Memang kalau ini saya kalkulasikan bisa kalkulator yang online ada banyak. Jadi ketika aja di Google untuk kata saintifik, nah di situ ada muncul. Tinggal dicari mana yang lebih kalian lebih familiar untuk menggunakannya. Seperti itu. Dan ini adalah bentuk komponen ya, kali titik. Nah, untuk yang 3 dimensi dia mempunyai 3 komponen, seperti sebelumnya, penjumlahan juga sama. Jadi 3 komponen, di mana ada, di sini contohnya adalah vektor PQ. Vektor PQ itu sama dengan norma U kuadrat ditambah V kuadrat minus 2 dikali norma U dan norma V kali cos theta. Nah, yang rumus ini bisa disederhanakan. Saya nggak kasih detail ininya, ini panjang gitu. Disederhanakan menjadi U dikali V sama dengan maka diperoleh U kali V diperoleh U1 kali V1 dan U2 kali V2 dan U3 dikali V3. Dijumlahkan semuanya. Jadi kalau misalkan kita tahu ada sebuah vektor mempunyai titik-titik 2 dimensi, 3 dimensi, dan itu diminta untuk dikalikan berarti adalah komponen pertama dikalikan ditambah dengan komponen kedua, maksudnya komponen pertama kali komponen pertama ditambah komponen kedua kali komponen kedua dikalikan lalu ditambah lagi dengan perkalian hasil dari komponen 3 gitu. Nah, jika 2 dimensi berdimensi 2 sama seperti itu. Dan untuk menentukan untuk mencari sebuah sudut pada sebuah titik, maka didapatlah vektor U dikali vektor V dibagi atau per panjang dari U dan norma dari U dan norma dikali V. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, berarti kan vektor U adalah 2. Nah, diketahui adalah vektor U punya titik 2 minus 1 dan 1 dan V adalah 1, 2. Tentukan U dikali vektor U dikali V dan tentukanlah sudutnya di antara U dikali V. Nah, kita bisa lakukan kalian perkalikan 2 kali 1 minus 1 kali
1 sama 1 kali 2. Dikali lagi dijumlahkan, hasilnya adalah 3. Dan faktor U, nah faktor U normanya berapa? Karena posisi adalah ininya sama, isinya ya, pas otomatis hasilnya juga sama gitu ya. Karena semua dijumlah. Ya kan dijumlah kuadrat dijumlah semua jadi akar 6. Akar 6 pada akar 6 adalah 6. Berarti 3/6. 3/6 disederhanakan jadi sama jadi 3. Jadi 3 ke bawah. Maka didapatlah adalah cos rectangle setengah. Nah, cos rectangle setengah, maka sudutnya adalah ketika si cosnya pindah dari sini ke sini, dapat adalah 60 derajat. Dapat dari mana? Jadi kalkulator ya. Jadi kalian lihat cos minus ini satu baru kalau sudut istimewa ketahuan, tapi kalau enggak sudut istimewa agak susah. Harus pakai tabel, kalau nggak tahu pakainya pakai tabel, cuman pakai kalkulator aja yang mudah. Jadi ketika kalian nanti UTS, UAS, siap kalkulator itu aja. Di sini ada contoh sebuah masalah geometri, sebenarnya kurang lebih sama ya, sama kayak tadi di bagaimana mencari sebuah cos sudutnya seperti itu. Sebenarnya bedanya ini lebih ke variabel dan angka. Oke, yang ini teorema 331 adalah tentang perkalian. Sebelumnya seperti sama tadi saya sebutkan bahwa dalam perkalian sekali titik pada koreksi ini adalah menghasilkan sudut-sudut dari faktor-faktor yang dikalikan. Jika U dikali V hasilnya lebih besar daripada 0, maksudnya adalah plus, maka hasilnya adalah langit. Nah, jika seandainya U dikali V hasilnya minus sekian, maka hasilnya adalah sudutnya adalah kumpul. Dan jika U kali V sama dengan 0, maka dia adalah tegak lurus ya. Oke, itu contohnya seperti ini. Diketahui faktor mempunyai titik 1, 2, 3, V adalah min 342 dan W adalah 3, 6, 3. Jika dikalikan U kali V, hasilnya minus, berarti dia adalah kumpul. Karena lebih kecil daripada 0. Dan ketika V dikali W, hasilnya adalah 21, berarti dia juga daripada 0 berarti sudutnya lancip. Dan ketika U dikali W hasilnya adalah 0, maka dia tegak lurus seperti itu. Nah, faktor-faktor ortogonal. Nah, faktor-faktor ortogonal itu seperti apa? Nah, seperti kayak sebelum tadi ya, yang dimana jika U dikali V hasilnya adalah 0. Dan untuk menyatakan U dan V adalah faktor ortogonal, kita menulisnya dengan lambang seperti ini. Jadi U dan V adalah tegak lurus, di mana hasilnya adalah 0. Gitu. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya nggak pakai angka ya, nggak pakai ini yang dia hanya bentuknya variabel. Yang dimana sudutnya posisi titiknya adalah x1 dan y1 dan p2 adalah y2 dan x2 dan y2. Dapat dinyatakan dalam bentuk AB dikali x1 dikurangi y1 sama y2 dikurangi x2. X2 dikurangi x1 sama y2 dikurangi y1 sama dengan 0. Jadi yang ortogonal harus sama dengan 0. Seperti itu. Nah, hasilnya adalah jadi N dan P saling tegak lurus. Gitu. Nah, ini sifat-sifat hasil kali titik, di mana U kali V sama dengan adalah V kali U, dan
U dikali V dalam kurung U plus W sama dengan U dikali V plus U dikali W. Itu. Lalu K dikali salah K dikali salah K dikalian U dengan V adalah sama dengan salah K dikali U dikali V. Atau sebaliknya. Atau U dikali salah K V. Dan jika V kali V hasilnya lebih besar pada 0, berarti V tidak sama dengan 0. Dan jika V kali V sama 0, maka V-nya juga adalah sama dengan 0. Nah, ini proses ortogonal. Jadi ini yang garis yang tegak lurus ya. Dimana kalau kalian bisa lihat di sini ada beberapa tiga jenis. Jenis di sini. Nah, seperti gambar 336, vektornya sejajar dengan A. Di sini adalah vektor W1 ini sejajar dengan vektor W2 tegak lurus dengan terhadap tegak lurus ke atas. Ini juga sama. Ini cuma beda sudutnya aja. Satunya minus, satunya plus. Dan seandainya W1 tambah W2, W1 tambah W2 sama dengan U ya. Jadi kalau misalkan mau lihat hasilnya berarti sama dengan ketika sudut vektor W1 sama W2 sama hasilnya adalah titik U ini, vektor U. Atau W1 bisa plus dan kurung U dikurangi W1. Gitu. Nah, dari sudut-sudut ini maka dihasilkanlah proyeksinya. Nah, proyeksinya ini adalah proyeksi ortogonal U pada A dan proyeksi vektor U yang ortogonal terhadap A. Jadi bedanya apa sih gitu ya? Proyeksi ortogonal U pada A. Tapi kalau yang satu lagi adalah proyeksi vektor U yang ortogonal terhadap A. Dimana kalau dituliskan dengan rumusnya, nah, misalnya proyeksi U pada A, proyeksi U pada A ini maka sama dengan U dikali A per norma norma A dikali A. Ini komponen U macam atau pada A. Dan yang ini adalah proyeksi komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Bedanya apa? Hanya ditambahin U seperti ini aja. U dikurangin proyeksi U terhadap sepanjang A atau pada A. Itu aja. Nah, oke, contohnya seperti ini. Misalkan vektor U diketahui titiknya 2, 1 dan 3 dan A adalah 4 dan 1 dan 2. Maka adalah komponen vektor U sepanjang A dan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Nah, dicari dulu U kali A-nya berapa. Norma A-nya berapa? Kenapa 21? Karena akar 21 kali akar 21 adalah itu sendiri. Dan komponen U sepanjang A ya kalian masukkan saja tidak akan hasilnya 20 per 7, 5 per 7 sama 10. Lalu vektor U ya ortogonal terhadap A, tinggal kalian
ini rumus panjang untuk panjang proyeksi apa namanya faktor U panjang A atau pada A. Jadi didapat adalah mutlak ya, mutlak U dikali A per norma A, seperti itu. Oke, kesini dia kurang jelas atau mau coba kita langsung kita lihat soalnya ya. Kita latihan soal. Nah, seperti biasa supaya mempermudah, saya sudah kasih clue-cluenya di sini. Kalian bisa lihat surat nomor 6 caranya seperti apa. Nomor 2 sama, nomor 3 juga udah ada 9, nomor 4 juga nomor 15 dan 17, dan 5 juga ini ortogonal sama 6 dan 8 itu juga udah ada. Jadi kalau yang nomor 1 adalah tinggal kalian kalikan saja 2 kali 5 berapa ditambah 3 kali 10 sama dengan sekian. Itu untuk kali pi. Dan kosinusnya untuk ini gimana? Tinggal kalian sama ikuti rumusnya di set nomor 6. Lalu dicari cos ininya berapa, maka didapatlah hasil dari sudutnya. Lalu selanjutnya adalah tentukanlah U dan V membentuk sudut lancip, kumpul atau tegak lurus. Tentukanlah apakah untuk mendapatkan untuk tidak kita dapat menyebut sudut A dan B adalah lancip, tumpul dan tegak lurus, kalian harus kalikan dulu gitu. U kali V hasilnya apa nih? Oh, minus lebih besar daripada 0 begitu, atau 0. Kalau 0 adalah tegak lurus, kalau lebih besar adalah lancip, begitu adalah tumpul. Dan untuk proyeksi, tentukanlah proyeksi ortogonal U pada A. Rumusnya udah ada, tinggal dimasukkan aja. Dan nomor 5, tentukanlah komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Sama juga tinggal dikurangkan saja dari masing-masing itunya. Nah, nomor 6, pada setiap bagian, nomor 4, tentukan panjang proyeksi U pada A. Nah, berarti tinggal ada di step nomor 18 ya, tinggal kalian masukkan aja U padanya berapa per norma A gitu ya. Dan nomor 7, hitunglah pernyataan berikut. Berarti tinggal kalian hitung aja jadi sama kayak sebelumnya, jadi 7 dikali Q itu berapa, ditambahin lalu dikalikan dengan Q. Nah, kalau yang ini berarti dikalikan dulu U kali V kali hasilnya berapa dikali W, lalu dicari panjangnya normnya. Seperti itu. Oke, dia mau ditanya? Jelas apa pusing? Kalian ngerasa pusing nggak sih untuk yang ini? Untuk aljabar. Pusing, Pak. Karena saya juga agak kadang saya ngerasa kayaknya kita terlalu mendalam di materinya. Kalau saya melihat materi-materi yang lain memang sebenarnya juga banyak yang saya kurangin sih. Kalau sesuai dari apa yang dikasih, saya agak cukup banyak yang kurang. Kayaknya butuh waktu panjang ini, Pak, baru bisa ngerti. Benar. Memang kalau saya lihat dari setiap materi yang kita ini tuh sebenarnya adalah setiap materi itu satu kali pertemuan. Kayak contoh ini kan termasuknya satu nih, kemarin kita 2, harusnya itu 2 kali pertemuan. Cuman kalau dihitung satu-satu berarti kita cuma ngabisin 2 bab aja sih sebenarnya. Kalau misalnya ngikutin pedoman dari buku
ininya apa namanya buku dari si buku Al-Jabal ini yang sendiri buat dosennya seperti itu. Memang saya akui waktunya kurang, materinya banyak, jadi saya pikir hanya ambil yang simpelnya saja. Saya juga nggak menjelaskan kalian sebabnya dari mana kemana ini gimana, karena pasti tambah pusing juga. Jadi saya menjelaskan ya intisari dari ini ya, gitu, dari apa namanya intisari dari setiap babnya. Kayak contohnya sekarang sekali titik proyeksi gitu ya, tapi pas sekali titik ini masalah sudut nanti tumpul tegak lurus seperti itu. Ada yang mencari apa namanya hasil sudutnya, terus juga apa namanya ini sudutnya ini seperti ini juga sudut ini hasil kali yang sama seperti awal, terus hasil kalinya jadi pada 0 dia lancip, di bawah 0 tumpul tegak lurus 0 seperti itu. Contohnya juga sama. Terus koreksi ortogonal. Terus ortogonal itu adalah yang tegak lurus, dan ortogonal itu memang tegak lurus ya. Yang tegak lurus seperti ini intinya adalah di bisa sampai 15 gitu. Seperti itu. Jadi apa namanya memang cukup memposingkan. Tapi kalau saya bandingkan nilai kalian sama reguler, masih kepan kali untuk saya. Masih ada beberapa yang saya nggak tahu kenapa. Maksudnya soal udah dikasih ya. Kisi-kisinya udah dikasih. Bukan jauh banget, maksudnya soal algoritma juga ada. Harus mungkin kita ngikutin aja. Ya aja sih. Oke, ada lagi mau ditanya? Tidak, Pak. Pak mau tanya, untuk referensi aljabar linear kemarin maksudnya judulnya apa Pak? Siapa tahu mungkin ada di Gramedia gitu, buat referensi gitu. Referensinya adalah jadi ada dua. Yang harganya 300.000 itu loh Pak. Iya betul Pak. Saya juga baru tahu 300.000 harganya, saya cek. Regane ae sing dieling-eling. Ini mahal banget. Nggak apa-apa sih mahal ya, yang penting ngerti Pak, itu aja. Tanya aja Gul kalau nggak ngerti. RPS aja benar. Kita lihat ini materi apa namanya. Di sini ada 4 sebenarnya. Oke. Di sini tuh ada satu saka ada 4. Yang saya ambil cuman yang D doang. Karena apa, yang lain bahasa Inggris, satu lagi terlalu jadul. Terlalu lama, jadi agak bacanya sih juga lebih sederhana, cuman apa ya, lebih susah dimengerti sih, itu aja. Saran saya sih beli yang second-nya aja, nggak usah beli yang baru. Nah, ini ada 4 nih. Pertama ada punyanya siapa nih? Bisa banget namanya. Howak dan Sun Pohong. Sama punya Wonosio Budi. Ini termasuk yang dari lama. Yang baru itu punya Anton punya Anton Rolles apa namanya. Aljabar elementar, Terbit Erlangga, dan 4 baru di bawah itu.
Instant rolls. Biasa beli yang baru, beli yang second aja kalau ada di tempat buku loak gitu ya. Bisa dicari ke situ aja, masa yang baru. Terlalu mahal, nggak mahal juga sih sebenarnya. Karena bukunya tebal. Sebenarnya kalau dilihat dari bukunya tebal, iya setebal 300 halaman. Wajar sih sebenarnya untuk harga segitu sebenarnya. Anggap saja satu lembar 100 rupiah gitu kan. Jadi nggak mahal nggak sih, itu aja. Tuh bukunya tinggal kalian coba cari di Tokopedia, entah di Bukalapak ataupun yang lainnya. Gitu. Memang kalau saya lihat banyak dari Jogja tuh, bukunya dari Jogja banyak. Itu. Ada yang udah kepikiran mau bikin judul apa? Skripsi lebih bagus, lebih cepat, lebih baik. Aduh Pak, baru masuk ini Pak. Nggak apa-apa, iseng-iseng aja. Kalau saya dulu gitu di pekalnya, saya jauh-jauh hari mumpung masuk semester 2 gitu ya. Semester 3, 4 iseng-iseng aja ke kampus lain. Terus bikin itu tuh kayak apa sih isinya gitu. Iseng aja kalau saya waktu itu seperti itu. Dilihat, oh itu seperti ini. Yang apa intinya sih yang saya mengerti gimana gitu ya, baca aja pokoknya, kalian baca aja. Jadi kan ketika kalian baca, kalian dapat inspirasi gitu kan. Oh, inspirasi apa nih? Nah, inspirasinya ini gitu. Dan apa namanya, lebih enak lagi kalau misalnya kalian coba-coba iseng buat bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan. Nggak terlalu sulit kan. Nah, kalian aja udah bab, jadi kalau udah dapet gambaran seperti apa, enggak nanti dia bisa. Ya, seperti itu sih. Kalau saya sih dulu kayak gitu modelnya. Lihat dulu mana ininya, karena saya termasuk orangnya nggak terlalu suka belajar yang terlalu buru-buru gitu. Tiba-tiba ini sebenarnya gini, enggak. Jadi intinya semuanya santai gitu. Ya udah santai. Jadi otomatis untuk santai jauh-jauh hari saya persiapkan dulu kan. Nah, ketika apa namanya judulnya ada, nih ada, ya tinggal dibuat. Alhamdulillah dapat dosen yang apa namanya nggak terlalu apa ya, termasuknya dosennya saya kenal dia gitu, kenal dekat. Alhamdulillah dapat jadi pemimpinnya saya. Dia alhamdulillah juga lancar ya. Gitu aja. Seperti itu sih. Ya balik lagi saya bilang, ya persiapkan jauh-jauh hari supaya kalian nggak pusing gitu kan, karena namanya juga orang kerja pikirannya dicabang dua. Ada lagi mau ditanya? Cukup Pak. Oke, cukup. Oke, kalau gitu saya akhiri perkuliahan kita malam hari ini. Jangan lupa dikumpulkan di e-learning, di-upload saja pakai Word semua ya. Iya Pak, siap. Oke. Siap, Pak. Laksanakan. Sebentar deh. Saya mau Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak ya. Waalaikumsalam. 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 Cek.